Selamat malam, Shalom. Perkenalkan, nama saya Jirin Devito Sakinski dari angkatan 2022 TPC. Saya di sini akan mempresentasikan F5 besaran gelombang. Abstrak. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran gelombang. As dari praktikum ini adalah gelombang merupakan energi yang merambat dan dibawa oleh medium. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara leban dan bukit, transversal, dan magnitudo. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Gelombang elektromagnetik adalah salah satu materi fisika di kelas 10 semester 2. Sebenarnya gelombang elektromagnetik selalu ada di sekitar kita. Gelombang elektromagnetik dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang telekomunikasi memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk radio dan televisi. Bidang kedokteran memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengidentifikasi kelainan pada organ tubuh. Banyak manusia tidak sadar bahwa gelombang elektromagnetik banyak yang digunakan untuk peralatan elektronik pada saat ini. Tujuan: memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran gelombang, menganalisis besaran-besaran gelombang. Permasalahan: bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang? Bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang? Bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang? Bab 2. Dasar teori. Rangkaian besaran gelombang. Gelombang merupakan fenomena perambatan energi, di mana gelombang dapat diartikan sebagai usia atau gangguan yang merambat. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena melempar batu ke dalam air akan menimbulkan gelombang di permukaan air dan merupakan aplikasi dari gelombang tersebut. Jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan arah rambat, getaran, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik. Gelombang-gelombang yang paling kita kenal karena kita hampir selalu menjumpai. Contohnya, yang paling umum adalah gelombang riak atau air, gelombang suara, dan gelombang getaran. Gelombang mekanik terdiri dari dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang yang arah getaran vertikal mediumnya tergerak lurus terhadap arah gelombang. Sederhananya, bila energi yang merambat bergerak dari kiri ke kanan, maka gelombang turut bergerak naik turun searah energi, yakni dari kiri ke kanan. Contohnya, gelombang atau getaran yang muncul pada tali yang bergoyang. C. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal yakni gelombang yang arah getaran vertikal mediumnya sejajar atau berhimpatan dengan arah rambat. Salah satu contohnya gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. 1. Rapatan. Daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih tinggi. Regangan. Daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih rendah. Panjang gelombang, jarak antara dua rapatan atau antara dua rangkaian yang saling berdekatan. Istilah-istilah gelombang. Frekuensi getaran adalah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam suatu detik bersimbol F. Magnitudo adalah simpangan terbesar dari kedudukan seimbang. Magnitudo diberikan simbol A dengan satuan M. Maka bentuk gelombang transversal merupai perbukitan atau lembah yang seperti gambar di bawah. Puncak gelombang atau gunung. Titik tertinggi gelombang
Dasar gelombang atau lembah. Titik terendah gelombang, bukit gelombang. Bagian gelombang yang merupai gunung ditandai dengan puncak. Gelombang yang menghubungkan dua dasar lembah. Panjang gelombang. Jarak antara puncak atau lembah gelombang. Bab 3. Metodologi. Flowchart. Start. Buka simulasi PHET. Di bagian kiri atas atur simulasi dari manual menjadi oscillate. Di bagian kanan atas atur simulasi dari fixed and menjadi no add. Atur damping komposisi no net dan tension komposisi iya. Tampilkan rules dan referensi Firnas. Hitung panjang gelombang periode dan kecepatan lambat gelombang tersebut. Hitung banyak gelombang. Tentukan nilai S yang berbaca penggaris. Atur amplitudo dan frekuensi. Alat PHET F on string. Prosedur kerja. Buka simulasi PHET. Atur simulasi untuk bersosialisasi. Atur simulasi menjadi no add. Atur dumping posisi no add dan perfection line. Atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Tentukan nilai S yang baca pada penggaris. Hitung panjang gelombang terjadi, periode dan kecepatan lambat gelombang tersebut. Bab 4. Analisis data dan pembahasan. Analisis data. Bagian ini ditampilkan panjang gelombang setiap variasi frekuensi yang diberikan. Lalu hitung cepat lambat periode gelombang, bilangan gelombang omega dan persamaan gelombang. Ya, bisa dilihat ini hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 3. Pembahasan. Hubungan grafik frekuensi dan panjang gelombang terlihat bahwa semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombang. Maka frekuensi berbidang terbalik dan panjang gelombang para hubungan grafik antara periode dan frekuensi dengan kecepatan gelombang dapat disimpulkan bahwa frekuensi dan periode dengan kecepatan berbanding lurus karena semakin tinggi nilai frekuensi dan periode nilai kecepatan konstan atau tepat dari hubungan grafik panjang gelombang dan kecepatan gelombang dijelaskan bahwa semakin besar panjang gelombang kecepatan dan yang dihasilkan tidak berubah atau tetap. Jadi panjang gelombang dan kecepatan gelombang berbanding lurus dari hubungan graf antara periode dan panjang gelombang dapat terlihat bahwa semakin besar Rto, semakin besar pula panjang gelombang sehingga dapat disimpulkan bahwa I dan berbanding pada tabel analisis pada kita telah mendapatkan hasil dan panjang gelombang, frekuensi, periode, dan kecepatan gelombang dengan mengetahui hasil dan frekuensi terlebih dahulu. Setelah mendapat hasil dan panjang gelombang, periode, kecepatan gelombang, dan frekuensi sudut, kemudian dimasukkan dengan rumus fungsi sinus sinusoidal simpangan amplitudo, yaitu Y sama dengan A sin suit CWT sama per FWX. Kesimpulan dan dasar. Bab 5. Kesimpulan. Gelombang definisikan sebagai energi getaran yang merambat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang berpikir bahwa merambat dalam gelombang adalah getaran atau partikelnya. Hal ini tidak benar karena yang merambat dan gelombang adalah energi yang dipunyai getaran tersebut. Saran. Sebaiknya melakukan penelitian dan percobaan dengan teliti dan cermat. Thanks. Terima kasih. Itulah laporan saya. Mohon maaf, ada tutur kata dalam perkataan saya. Salam. Selamat malam.